Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Zakaria dari Prodi PAUD NIM 0462 Fakultas Tarbiyah akan menjelaskan tentang artikel saya, artikel PPL, yaitu tentang peran guru dalam pembelajaran anak hiperaktif. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Nah, pendidikan memiliki peran yang krusial dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak, termasuk bagi mereka yang mengalami hiperaktif. Nah, maksudnya pendidikan pada anak hiperaktif itu sangat penting, karena dalam pendidikan anak hiperaktif bisa memilah mana yang baik, mana yang tidak untuk dilakukannya. Anak hiperaktif seringkali menghadapi tantangan dalam mengikuti proses pembelajaran yang terstruktur sehingga memerlukan pendekatan khusus. Nah, kalau anak hiperaktif itu biasanya mempunyai pembelajaran khusus. Contohnya anak hiperaktif yang tidak diam, dikelompokkan, dinasihati, dan itu dilakukan oleh guru yang ada di kelas, yang mengerti mana antara anak hiperaktif dan tidak. Nah, perilaku hiperaktif merupakan perilaku menyimpang yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Nah, contohnya anak hiperaktif itu sangat mengganggu dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Contohnya itu sering keluyuran, sering mengganggu temannya, sering jalan-jalan, sering bertingkah laku yang tidak benar, sering ada di bawah bangku atau meja, kursi. Nah, selanjutnya guru memiliki peran penting dalam mendukung anak penderita hiperaktif di sekolah dengan memberikan nasihat motivasi. Nah, setiap lembaga mempunyai kegiatan atau peran penting bagi anak. Contohnya, saya meneliti di lembaga RA Rodatul Hasan, yaitu peran guru dalam pembelajaran anak usia dini menggunakan model ceramah atau motivasi bagi anak. Nah, salah satu permasalahan yang ada di lapangan adalah tidak semua anak dapat melewati semua proses perkembangan kemampuan emosional dan sosialnya. Selanjutnya, setelah saya observasi di RA Rodatul Hasan bahwasanya peran guru dalam pembelajaran anak hiperaktif di kelas A2 mengalami permasalahan hiperaktif. Nah, di sini metode yang digunakan oleh saya yaitu metode PTK. Subjeknya yaitu anak-anak kelompok A2. Jumlah anaknya itu muridnya 34 orang. Nah, anak laki-laki 15 orang dan anak perempuan 19 orang. Dilaksanakan pada ajaran 2024, yaitu waktu 1 bulan 10 hari dari tanggal 23 Juli sampai 28 Agustus penjemputan. Nah, penelitian ini akan dilakukan secara bersiklus yang dimulai dari kondisi awal. Nah, penelitian ini menggunakan siklus
1 dan 2. Siklus pertama dan lanjut ke siklus kedua. Prosedur dari penelitian yang akan meneliti dilakukan terdiri 4 tahap penting penelitian, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Nah, pada siklus pertama berdasarkan pengamatan di era ratusan yang terjadi di lapangan, yaitu sebagian anak hiperaktif yang terdapat pada kelas A2. Metode yang dilakukan oleh guru di kelas itu menggunakan metode ceramah atau motivasi sambil memberikan motivasi. Nah, saya meneliti bahwasanya anak-anak yang sering dimotivasi oleh guru, mereka akan berpikir, oh, kata bu guru ini tidak boleh. Jadi anak sering dimotivasi, anak-anak itu mampu berpikir lebih jauh. Dengan adanya bimbingan dan dukungan yang diberikan oleh guru, anak hiperaktif dapat merasa lebih termotivasi dan percaya diri dalam menghadapi tantangan belajar. Nah, di sini ada siklus pertama. Siklus 1, tahap awal pembelajaran 76% atau 26 anak. Anak hiperaktif menunjukkan motivasi yang baik, sedangkan sisanya 21% atau 8 anak belum termotivasi. Nah, barusan 2 anak yang termotivasi, 8 anak yang belum termotivasi. Nah, karena belum optimal pada siklus pertama, siklus 1, jadi dilakukannya siklus kedua. Setelah evaluasi pada siklus pertama, terlihat bahwa masih banyak siswa yang perlu perbaikan. Guru terus memberikan bimbingan, motivasi, semangat belajar untuk anak. Nah, pada siklus kedua, dari total 34 siswa atau anak dengan kondisi hiperaktif, sebanyak 85% atau 29 anak telah menunjukkan peningkatan perilaku setelah diberikan motivasi yang konsisten, dan sedangkan anak yang belum termotivasi yaitu 15% atau 5 anak. Nah, selanjutnya variabel yang diamati. Nah, di sini 1, anak hiperaktif yang termotivasi 26 anak pada siklus pertama, 26 dari 34 anak. Siklus kedua 29 dari 34 anak. Yang kedua, anak hiperaktif yang tidak termotivasi 8 dari 34 anak pada siklus pertama. Siklus kedua 5 dari 34 anak. Sudah ada perubahan. 4, anak hiperaktif yang termotivasi 76% pada siklus pertama. Pada siklus kedua yaitu 85%. Sesuai target. Yang keempat, anak hiperaktif yang tidak termotivasi yaitu 21% pada siklus pertama, 15% pada siklus kedua. Nah, pada tindakan kelas ini bertujuan penutup, yaitu peran guru memiliki peran yang sangat penting dalam memotivasi dan membimbing anak hiperaktif melalui nasihat, motivasi, dan bimbingan belajar. Nah, setiap anak itu mau belajar. Sesering mungkin guru motivasi anak itu akan berpikir, oh iya, kata bu guru seperti ini tidak boleh, oh kata bu guru seperti ini baik. Anak-anak itu mampu berpikir panjang dan
berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Nah, itu saja yang saya bisa presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.